tepatnya tanggal 1 April kita mau melakukan perjalanan mudik dari Cikampek ke Tegal. Dari Tegal ke mudah-mudahan gak macet. Biasanya kita tuh packing dulu, prepare apa aja yang perlu dibawa, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, karena member kita banyak, tahun ini sekitar 7 orang di dalam mobil, 2 orang anak-anak dan 5 orang dewasa. Jadi meminimalisir adanya kepadatan barang, so kita bawa yang penting-penting aja. Sudah terlihat lalu lalang pemudik dan beberapa polisi yang ada di ujung sana. Pak Polnya nggak mudik ya Pak? Mudik dong. Dan semoga para pemudik di perjalanan mendapatkan kelancaran dan selamat sampai tujuan. Oke, ini adalah gerbang tol Cikampek, tapi kita mau menuju karena rute Jawa Tengah, so kita ambil Cikampek Palimanan. Buat suamiku ini adalah first time perjalanannya karena ikut dengan bapak dan mamaku. For your information, kalau kita itu beda kampung ya guys. Kalau aku di Tegal, kampung kelahirannya, sedangkan suami aku itu asli Bekasi gitu. Tapi just lahir doang gitu, dan kita menikah dan kadang-kadang ikut mudik aku, ikut mudik keluarga aku, dan sebaliknya aku juga kadang-kadang ikut mudik keluarganya suami aku. Kalau di ruas tol Cipali ini nggak boleh ngantuk ya, jadi pastikan kondisi supir itu prima dan nggak ngantuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena aku punya trauma ya guys, jadi aku tuh sepanjang jalan baca surat pendek dan alma surat supaya keadaan cuacanya itu bersahabat sama aku. Nah, siapa yang punya trauma kayak aku juga guys? Pokoknya setiap turun hujan aku pasti punya pikiran yang aneh-aneh. Jadi memang selalu zikiran gitu kalau di jalan tol terus lagi hujan. Pokoknya nanti aku cerita deh, karena tadi gak make up. Coba make upan dulu. Yaps, jadi kalau kalian perhatiin muka aku, itu banyak banget flek hitamnya. Nah, jadi kemarin ketika puasa, itu aku sempet alergi di bagian muka. Nah, alergi aku itu ternyata dikarenakan ada kandungan make up atau kosmetik yang aku pakai. Itu aku nggak tahu lah ada merkurinya atau enggak, tapi yang jelas meledaknya, berefek parahnya itu pas sebelum puasa. Anehnya adalah dari aku gunain dari SMA sampai kuliah itu nggak ada efeknya, tapi kemarin meledak. Kamu apa lagu ini? Apa? Scorpio. Pokoknya dulu Omar Bapak suka Scorpio juga. Jadi buat kalian, kalau memang menggunakan kosmetik jenis apapun harus tahu dulu jenis kulit wajah kalian itu tipikalnya apa. Jangan asal coba dan takutnya berimpactnya bener-bener dadakan gitu ya. Ada yang megangin kamera aku. Sumpah aku bukannya so cantik atau apa, tapi ini random vlog banget. Ya Allah. Saya pegang dulu mah, jangan sampai hilang. Alhamdulillah, cuacanya cerah lagi guys. Maaf kalau kalian lihat video aku, jenis makeup yang aku pakai ini bener-bener bisa dicari sama kalian di toko kosmetik terdekat. Karena apa? Aku nggak pakai yang berat-berat dulu, soalnya baru sembuh dari alergi ke wajah aku kemarin. Jadi ya pakai yang ringan-ringan dulu. Oh iya, ini challenging banget ya. Aku lupa sih ada yang nggak beli micellar water. Iya ya, ntar kan. Kalau berhenti di angkot. Karena jalan tol yang kita tuju itu bergelombang guys. Jadi ya udahlah ya, sampai bedak, bikin alis juga sampai namanya apa ya, goyang-goyang gitu lah ya. Ya mudah-mudahan sih nggak bengkok sebelah pas aku nanti bikin alis. Oke, ini kalau nggak salah ini tuh daerah Subang atau Kalijati. Jadi sebenarnya perjalanan ke Jawa itu
Yang bikin ngantuk dan bikin bete itu adalah ketika udah sampai kamu bakal kehilangan sinyal. Ya kalau misalnya koneksi sinyal kamu bagus berarti ya kartu SIM yang kamu beli juga bagus. Tapi karena aku pakai Uridu di sini agak susah lah ya. Oh ya guys, siapa dari kalian yang kalau setiap Idul Fitri itu suka overthinking perihal pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang? Haha, sok-sokan banget kayak di endorse dari produk ini aja. Sorry, ini rekomen aja ya. Kita sambungin dulu dengan pensil alis Viva. Kenapa ini rekomen? Karena kalau kalian pakai pensil alis ini itu mudah banget ngebentuk alis kalian dan ringan banget dibanding pensil alis lainnya. Kalau ada jeglugan rem soalnya aku lagi pakai alis. Kalau ada jeglugan di rem soalnya aku lagi pakai alis. Masalahnya aku belum make up dari tadi gue. Ada kaca kok gue. Oh pecah. Yang IP. Challenging banget guys. Challenging. Sambung yang tadi ya guys. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu yang bikin aku overthinkingin kalau menuju Idul Fitri. Karena apa? Bas, ya Allah cepet sekali guys. Apa karena kita tidur tadi? Lanjut karena bingung ngejawabnya. Yang pertama, kalau kalian belum menikah, pasti pertanyaannya ditanya kapan nikah. Kalau kalian udah nikah, pasti pertanyaannya berubah menjadi kapan punya anak. Kalau kalian masih SMP atau SMA, ditanya Tapi agak-agak membuat challenge. kapan lulusnya. Dan kalau kalian belum kerja, pasti akan ditanya kapan kerja. Kalau misalnya kalian udah kerja, kalian bakal ditanya mana THR-nya, gajinya berapa, dan lain sebagainya. Dan kalau kalian belum punya pacar, pasti ditanyainnya kapan punya pacar. Capek gak sih ngadepin pertanyaan kayak gitu? Tapi ya kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau kalian gak baperan, ya mana-mana aja. Tapi untuk spek karakter kayak aku, sifat aku tuh sebenarnya baperan. Sorry. Ini dubbingnya aku lagi kondisi flu. Jadi ya kalau misalnya kembali lagi kalau baperan ya nikmatin aja deh. Dan bikin alis yang sebelah kanan udah selesai. Lanjut bikin alis sebelah kiri. Kalian yang punya silinder matanya itu pasti susah banget untuk narik garis lurus, apalagi kalau bikin alis. Tapi walaupun gak semuanya silinder ya, gak semuanya spek orang silinder itu gak bisa bikin garis lurus. Tergantung lah kemampuan masing-masing. Sorry banget, ini bener-bener aku gak modal. Karena kalau punya eyeshadow yang udah ada kacanya kayak gini, udah include aja. Include sekalian buat ngaca. Kelihatan alis apa ya? Kalau kalian belajar pakai alis, jangan lupa bikin alisnya di brush biar kelihatan natural dan gak terlalu tebel. Ya, tapi beda-beda lagi, kembali ke karakter makeup kalian masing-masing. Ini aku bisa alis itu setelah aku lulus kuliah. Ya, jadi kalau teman-teman tanya, dari SMP sampai SMA itu aku bener-bener gak bisa bikin alis. Walaupun sudah lihat tutornya ya, udah lihat TikTok, udah lihat YouTube, tetap gak bisa. Ya menyadarinya itu ketika banyak orang yang bilang spek wajah aku itu terlalu natural dan terlalu sederhana. Terlalu apa? Natural dan sederhana. Garis besarnya adalah sederhana gitu. Buat kalian yang memang gak jago makeup atau gak jago bikin alis, gak usah sedih. Sekarang itu walaupun udah berusaha tetap gak bisa, tapi percaya deh, timing dan komen-komentar orang yang akan merubah diri kalian menjadi bisa. Ini aja aku di komen terlalu sederhana aja ya, walaupun memang muka aku speknya sederhana. Ini sebenarnya aku berontak guys. Jadilah aku
effort banget untuk belajar alis, belajar gimana caranya make up biar kelihatan lebih fresh gitu sih, dan terutama lebih percaya diri. Kalau misalnya cantik itu selera ya, atau misalnya cantik itu relatif, tergantung orang-orang dan budayanya masing-masing jenis cantiknya seperti apa. Tapi kalau untuk kelihatan fresh, kelihatan sehat kulitnya, ya boleh deh dicoba dari sekarang. Care sama tipe-tipe kulit wajah kalian masing-masing. Beres alis selesai, ini aku coba poles dikit-dikit eyeshadow. Supaya apa? Supaya terlihat lebih cerah aja gitu. Karena ini bener-bener abis begadang banget. Karena begadangnya itu packing barang, terus juga masih vibe hari raya, jadi masih semangat gitu. So ini aku poles tipis-tipis supaya kelihatan lebih fresh dan lebih cantik aja gitu ya, bagian kelopak mata yang hitam ini. Supaya lebih simple, jadi pakainya nggak blush on yang kabur, tapi pakai yang blush udah mau habis. Sekali lagi, bukan aku so cantik ya guys, tapi ini bener-bener random vlog. Ya sayang aja kalau videonya mesti dibuang. Sebenarnya jangan di area yang kemarin habis alergi, tapi di bawah mata biar lebih fresh, nggak kayak orang berhenti. Oh iya, sedikit mau cerita aja. Alergi aku ini tuh udah aku cekin ke dokter spesialis kulit yang ada di kota aku. Jadi yang aku notice buat kalian kalau milih skincare atau bukan alat make up, maksudnya make up jenis apapun, kalian harus telusuri dulu ya komposisinya, terus jenis kulit kaliannya gitu ya. Aku coba yang merah-merah. Warna blush on. Blush, cream blush. Blush. Kurang banyak gitu. Cream Boleh blush. tuh. Ini ya. Cream blush. Cream blush. Color. Color warna hitam. Ini belum ada donatur yang mau belikan lagi. Terakhir, dengan kita pakai lip barrier sunscreen SPF 30 dari Wadah. Di sini aku pakai lip balm atau lip barrier karena pigmen bibir aku itu kalau kena AC atau kedinginan itu gampang pecah-pecah. Jadi ini rekomen banget buat kalian yang punya lip barrier kayak aku. Jadi boleh dicoba ya. Aku pakai dari Wardah, tapi kalau teman-teman mau coba lainnya boleh banget. Just rekomen dan gak di endorse. Setelah semuanya selesai, dan sama dulu. Bukan. Laptop. Dan terakhir, kita pakai blusting. Dari Wadah. Kenapa ini harus di shake? Nah iya, itu ada liquidnya. Kalau misalnya nggak di shake, dia nanti matte, terlalu matte. Semoga nggak ada kejadian. Kalau ada polisi tidur ini berbahaya sekali guys. Ya kalian tahu sendiri ya, kalau ini kena jegugan pasti bergelombang lipstiknya. Jadi harus poles pelan-pelan biar sesuai dengan garis bibir kalian ya. Oke, step by step, dan ya alhasil berhasil juga sih, karena aku lebih suka itu apply-nya itu di bawah bibir bukan di atas. Jadi kalau temen-temen tahu ghosting, nah itu bagus banget sih. Jadi kalau kena cahaya itu ada mengkilap-mengkilapnya. Aku juga nggak tahu ini kandungannya apakah ada lip serumnya atau enggak. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, tiba-tiba kita lapar.
lapar. Semoga menemukan rest area atau restoran terdekat. Nggak ada persiapan konten apapun, tapi jujur ini cuman diganjel doang di bagian belakang set jok mobil, jadi ini nggak nempel sama sekali. So ini khawatir banget kamera tuh gampang jatuhnya. Di sebelah aku juga suami aku lagi main game, tapi ya cuman model diganjel set jok duduk doang. Itu cepet banget sih HP tuh jadi gampang jatuhnya gitu guys. Ini lama banget mau les bibir ya, karena gini, kalau misalnya di trek jalan yang bergelombang itu ya agak susah juga ya ternyata pakai lipstiknya. Planningnya kita itu tadinya mau makan di tempat keluarga kita karena udah disiapin, tapi tiba-tiba gak afdol rasanya kalau gak cempe lemu. Lebih kelihatan fresh daripada tadi. Alhamdulillah kita udah mau keluar tol Slawi, waktunya mencari makan. Nah kalau di Tegal ini yang paling terkenal adalah warung sate cempe lemunya, yaitu sate kambing muda. Kita keluar Slawi dulu, mau cari makan insya Allah. Bagus sih pensi tempatnya. Lebih tempat kafe. Di Tegal ini ada menu sate kambing muda Tegal, namanya cempe lemu, tempatnya fancy. Jadi ini menu spesialnya. Orang Tegal pasti tahu deh. Orang Tegal pasti tahu. Emang ya. Tadi saya takut lama. Logat-logatnya apa? Untuk bangunannya lumayan fancy ya. Bagus. Sekelas sate mah bagus. Sekelas sate ini bagus sih guys, tempatnya rekomen banget ya buat kalian yang jalan-jalan ke Tegal. Jangan lupa mampir ke Cempe lembu ya? Cempe lembu. Apa sih? Cempe lembu. Lemu ya. Cempe lembu. Cempe lembu. Oh iya. Nanti kita ini yang outdoor ya berarti Outdoor, ya. ya. Ini yang outdoor, dan nanti yang indoornya itu versi AC. Tara, makanannya udah sampai semua nih guys. Ada es teh manis yang benar-benar es batunya sudah mencair entah kemana. Ini sup iga dan sup dagingnya, masya Allah, seger banget. Di sini ada sate kambing muda dan varian sambal kecapnya. Ini ada bawang yang diiris-iris beserta tomatnya. Kita makan dulu ya, bismillahirrohmanirrohim. Nah suami aku lagi nanganin adik aku yang mungkin moodnya naik turun ya dia di perjalanan yang sangat-sangat lama ini. Bismillahirrohmanirrohim. Waktunya makan. Masya Allah. Perjalanan setelah makan dilanjut lagi. Dan ya setiap momen perjalanan itu pasti banyak ceritanya. Dari mulai rasa sabar, kemudian solid tunggu-tungguan, gak kerasa gerbang depan desa aku dan mama. Coba Tar, lihat hasil tangkapan kamu. Tuh. Wow, lucu sekali. Ini baru sebagian kecil. Sebagian kecil, belum yang lain-lain. Penerangan boleh. Ngapain? Akhirnya kita akhiri vlog di Tegal ini dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Sampai jumpa besok pagi lagi. Kemana? Assalamualaikum ke Magelang. Bye bye. POV bagi-bagi THR di kampung halaman.
Thank you.